Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi bab 4 yang mana judulnya itu tentang konsolidasi dengan akuisisi melebihi nilai tercatat ekuitas. Karakteristik yang pertama, prosedur konsolidasi. Perusahaan pengakuisisi atau yang disebut dengan investor biasanya akan melakukan uji kelayakan atas bisnis yang akan diakuisisi. Yang dilakukan perusahaan pengakuisisi sebelum melakukan pengakuisisian terhadap suatu perusahaan, ada beberapa hal yang harus dilakukan sebelum memutuskan untuk mengakuisisi. Misalnya, jika perusahaan mengakuisisi perusahaan anak, pertimbangan yang dilakukan adalah apa yang akan didapatkan dari hasil pengakuisisi perusahaan anak. Lalu ada pertimbangan seperti reputasi yang baik dengan pelanggan, reputasi manajemen yang baik. Maka ada kemungkinan perusahaan pengakuisisian memberikan atau mengeluarkan biaya akuisisi atau imbalan yang lebih tinggi dibandingkan nilai tercatat. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi proses penilaian kelayakan bisnis saat proses kombinasi bisnis antara lain prospek bisnis merupakan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi proses penilaian kelayakan bisnis saat proses kombinasi bisnis antara lain prospek bisnis perusahaan, yang kondisi industri secara umum, nilai strategi bisnis, kualitas manajemen dan nilai wajar, dan aset maupun liabilitas yang dilaporkan oleh perusahaan yang akan diakuisisi. Diferensial. Berdasarkan PSAK 22 revisi 2010, diferensial harus dialokasikan pada aset teridentifikasi. Jadi diferensial bisa disebabkan karena dua hal. Yang pertama, karena perbedaan nilai wajar dan aset yang diperoleh dan liabilitas yang diambil alih. Dan yang kedua itu karena goodwill, bisa jadi kombinasi keduanya dan harus dilakukan analisis untuk menentukan diferensial. Diferensial bersifat sementara atau temporer yang akan muncul ketika dibuat jurnal eliminasi dan akan dinolkan di jurnal eliminasi kedua dan nilainya akan dialokasikan. Contohnya, dialokasikan ke aset yang nilai wajarnya berbeda dengan nilai tercatat, bisa ke goodwill atau kombinasi keduanya. Menurut PSAK 22 2010, aset teridentifikasi yang diperoleh dan liabilitas yang diambil alih harusnya memenuhi definisi aset dan liabilitas menurut kerangka dasar penyusun penyajian laporan keuangan pada tanggal akuisisi serta maupun bagian yang diperlukan dalam proses akuisisi. Goodwill tidak diamortisasi tapi akan dilakukan pengujian menurut nilai jika dapat indikasi bahwa telah terjadi penurunan nilai aset. Kapan terjadi penurunan nilai aset? Yaitu ketika nilai tercatat dari aset tersebut lebih tinggi dibandingkan nilai terpulihkan atau nilai yang diperoleh kembali. Ditentukan berdasarkan nilai mana yang lebih tinggi antara nilai wajar dikurangi biaya penjualan dibandingkan nilai pakai atau hasil investasi di masa mendatang. Pembelian dengan diskon. Akuisisi dengan konsiderasi nilai wajar yang dikeluarkan oleh investor lebih rendah dibandingkan dengan nilai wajar dan seluruh aset bersih yang dimiliki investi. Ilustrasi akuisisi dengan kepemilikan penuh terdiri dari yang pertama konsolidasi sesaat setelah akuisisi, yang kedua konsolidasi pada periode setelah akuisisi, dan yang ketiga konsolidasi pada periode setelah terjadi akuisisi. Dan untuk PSAK 65 revisi 2014 mensyaratkan entitas induk untuk menyajikan secara terpisah bagian dari kepentingan non-pengendalian pada ekuitas dalam laporan posisi keuangan konsolidasi.
Untuk ilustrasi akuisisi dengan kepemilikan penuh itu tadi terdiri dari 3 kan. Yang pertama itu ada konsolidasi sesaat setelah akuisisi. Maka perusahaan hanya akan melaporkan laporan posisi keuangan dan jurnal eliminasi yang terkait. Ada 4. Yang pertama, menghapus ekuitas anak seperti saldo laba, saham biasa. Dan yang kedua, menghapus investasi perusahaan induk pada perusahaan anak. Yang ketiga, memunculkan diferensial atau dialokasikan. Yang keempat, memunculkan kepentingan non pengendalian di bagian kredit. Yang kedua, tadi ada konsolidasi pada periode setelah akuisisi. Tidak terdapat perbedaan mendasar dibandingkan konsolidasi ketika akuisisi dilakukan pada nilai tercatat. Laba bersih dan saldo laba konsolidasi ketika entitas anak dimiliki sepenuhnya oleh entitas induk serta tidak ada penyesuaian komponen-komponen tertentu. Laba rugi konsolidasian adalah sama dengan laba rugi yang dilaporkan oleh entitas induk. Dan yang ketiga tadi ada konsolidasi pada periode setelah terjadinya akuisisi. Contohnya setelah 1 periode atau menambah periode 1 tahun. Ilustrasi akuisisi dengan kepemilikan sebagian, adanya bagian ekuitas kepentingan non pengendalian, yaitu bagian ekuitas pada laporan posisi keuangan akan muncul kepentingan non pengendalian. Adapun PSAK 65 revisi 2014, masyarakat entitas induk untuk menyajikan secara terpisah bagi dari kepentingan non pengendalian pada ekuitas dalam laporan posisi keuangan konsolidasian. Hal ini berarti untuk menunjukkan kepada pengguna laporan keuangan seberapa besar bagian dari aset bersih yang dimiliki entitas anak yang tidak dikuasai oleh entitas induk. Nilai wajar konsiderasi sama dengan nilai akuisisi sama dengan imbalan yang diserahkan. Isu lain seputar konsolidasi, adanya biaya transaksi terkait akuisisi dibebankan pada periode ketika biaya tersebut terjadi atau jasa diterima, kecuali biaya terkait penerbit efek. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan untuk materi bab ini. Apabila banyak kesalahan dalam pengucapan atau penyampaian saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.